Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 7 akan mempresentasikan tentang the structure of scientific theories. Next slide. Dan kami beranggotakan dari dua orang. Yang pertama adalah Willy Alfandi Pramudia dan saya sendiri adalah Alvito Leodi. Yang pertama adalah overview. Para filsuf sains telah berpendapat bahwa teori menjelaskan karena seperti geometri Euclid atau mekanika Newton, mereka adalah sistem yang terorganisir secara deduktif, seharusnya tidak mewujudkan untuk mengetahui bahwa pendukung model kejelasan DN harus tertarik dengan pandangan ini. Lagi pula, pada model DN, penjelasannya adalah deduksi dan teori adalah penjelasan yang lebih mendasar dari proses umum berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Dalam simbol F sama dengan G, M1, M2, atau D2. Hukum fisika Newton bekerjasama bukan hanya karena mereka tentang hal yang sama. Ada dua tipe adalah yang pertama adalah massa, percepatan, dan gaya. Yang kedua adalah tetapi karena memikirkan masing-masing dari mereka membantu kita dan mungkin membantu Newton merumuskan yang lain. Next slide. Yang selanjutnya adalah bagaimana teori bekerja, contoh mekanika Newton. Teori fisika paling terkenal yang disajikan sebagai sistem aksiomatik adalah mekanika Newton. Teori ini awalnya terdiri dari 3 aksioma yang kemudian ditambahkan Newton ke 4 aksioma yang sangat penting. Hukum pertama Newton awalnya diartikulasikan secara eksplisit oleh Galileo, dan memang Newton memberinya kredit untuk menemukannya. Hukumnya tampak sederhana dan jelas ketika Anda memikirkan gerak dan gaya dengan cara yang benar. Meskipun itu menatap wajah seperti setiap fisikawan selama 2000 tahun, itu tetap belum ditemukan sampai Galileo dan Descartes nyaris menabraknya. Itu mempengaruhi terobosan paling mendalam dalam sejarah sains. Setelah itu menjadi model untuk perubahan revolusioner dalam pengetahuan. Undang-undang tersebut hanya menyatakan bahwa yang pertama adalah sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan konstan dalam garis lurus terus melakukannya kecuali ada gaya yang diterapkan padanya. Yang kedua adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan hasil kali massa dan percepatannya F sama dengan ma. Yang ketiga adalah untuk setiap aksi, tiap penerangan gaya selalu ada reaksi berlawanan yang sama, besar dan berlawanan gaya yang diterapkan dalam arah yang berlawanan. Dan yang terakhir adalah gaya antara dua benda berbanding lurus dengan produk massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya dalam simbol F sama dengan GM1M2 atau D2. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Willy. Willy, dipersilakan. Oke, saya akan membahas teori sebagai penjelasan model atau hipotesis deduktif. Oke, yang pertama adalah fakta bahwa keempat hukum Newton adalah aksioma yang darinya terjemah keteraturan lain di alam dapat diturunkan tidak cukup dengan sendirinya untuk menjadikan suatu teori. Apa yang membuat suatu teori dari beberapa hukum yang terpisah tidak dapat hanya terdiri dari hubungan logis mereka satu sama lain, atau bahkan dalam kenyataan bahwa mereka bersama-sama menyiratkan keteraturan yang tidak dapat diisiratkan oleh salah satu dari mereka sendiri. Harus ada sesuatu yang lebih untuk menjadi sebuah teori daripada sekedar memiliki struktur aksiomatik dari mana teorema dapat diturunkan. Oke, di sini ada contoh hukum gas ideal. Yang pertama adalah PV sama dengan nRT, di mana P sebagai tekanan, T sebagai suhu, dan V sebagai volume, dan R adalah konstanta gas universal. Yang kedua adalah teori kuantitas uang, yang dimana MV sama dengan PT, di mana M adalah jumlah uang dalam suatu perekonomian, V sama dengan perputaran uang, ke berapa kali untuk uang berpindah dan tangan. P adalah harga rata-rata barang, dan T adalah volume total perdagangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang signifikasi filosofis mekanika dan teori, yang dimana proses dimana teori-teori yang lebih dasar atau fundamental menjelaskan teori-teori yang kurang umum, memperbaikinya, menangani pengecualian-pengecualiannya, dan menyatukan pengetahuan ilmiah kita. Bagi banyak filsuf sains tampaknya telah menjadi ciri khas sejarah sains sejak zaman Newton. Oke, di sini ada filsuf yang tampaknya telah menjadi ciri khas sejarah sains sejak zaman Newton dalam 250 tahun. Dari zaman Newton hingga Einstein, kemampuan teori Newton untuk menjelaskan begitu banyak dari apa yang ditemukan secara independen dan melakukannya dengan verifikasi logis dan dari rumus matematika memiliki efek mendalam pada filsafat. Para filsuf bersedia mengadopsi teori Newton sebagai sesuatu yang dekat dengan cita-cita intelektual yang dengannya pencapaian lain dalam sains harus diakui. Oke, yang terakhir adalah
ringkasan dari materi yang kita sampaikan ini yaitu adalah teori adalah seperangkat hukum yang bekerja sama untuk menjelaskan keteraturan empiris dengan menurunkan keteraturan tersebut dan seringkali juga dengan menjelaskan pengecualian dan contoh tandingan yang dihadapi oleh keteraturan tersebut. Oke, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Alvito Luyadi. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,